Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita baru beberapa langkah melewati fase kehidupan manusia. Sebelum kita hadir di fase kehidupan dunia ini, ada dua fase yang sudah kita lalui. Mulai Allah ciptakan ruh kita, lalu ruh itu ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah ke dalam rahim ibu kita, baru kemudian kita sudah berada di fase dunia ini. Tahukah kita bahwa ada beberapa fase yang akan kita lewati? Setelah dunia ini ada fase kematian, kemudian kita masuk ke alam kubur, fase barzah, fase kiamat, fase berbangkit, fase mahsyar, fase syafaat, fase sirat, fase surga dan neraka, dan puncaknya adalah fase ketika kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang mukmin yang wajahnya berseri-seri nanti, dia akan memandang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bekal kita? Sudah siapkah kita menuju ke fase berikutnya, yaitu adalah kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Yang namanya maut, datangnya memang kita tidak harapkan, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat untuk kita lari. Datangnya memang kita tidak undang, tapi sekali dia datang, maka kekuatan apa yang bisa menolak? Kehebatan apa yang bisa menghindarinya? Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun engkau berada, kata Allah, kematian akan pasti mendapatimu, sekalipun engkau berada di benteng yang kokoh, tangguh ataupun yang tinggi. Lantas, apa yang membuat kita takut mati? Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin kita tidak tahu alam kubur itu seperti apa. Mungkin kita berpikir alam kubur, alam akhirat, alam barzah itu gelap, sehingga kita bingung. Karena bingung, kita takut. Lalu mungkin kedua alasannya kenapa kita masih takut mati, mungkin masih banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena kita berdosa kepada Allah, sehingga kita terlalu senang, terlalu menikmati kenikmatan dunia yang fana ini, sehingga kita enggan untuk meninggalkannya. Lalu siapkah bekal kita untuk bisa menghadapi kematian dan alam kubur? Karena alam kubur itu beda sifatnya dengan alam dunia. Maka karena beda alam kubur dengan dunia, tentu bekalnya juga beda. Coba kita analogikan. Kalau kita pergi ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, atau bahkan ke Eropa, mungkin persiapannya tidak hanya sekedar bekal saja. Kerepotannya itu juga kita harus mengurus paspor juga harus distempel. Lalu kalau kita pergi ke lebih jauh lagi, tidak hanya paspor, bahkan ada visa yang kita urus. Lebih jauh lagi, visanya lebih sulit. Bahkan di zaman sekarang ini, kita mau bepergian, naik pesawat, kita mesti harus di rapid test. Ada semacam prosedural yang kita lalui. Begitulah kita. Nah, kalau kita mau menghadapi kubur, maka tentu bukan bekal dunia saja. Kalau bekal dunia yang kita bawa, karena dunia itu ditinggalkan, tak mungkin kita bawa. Jam tangan yang bagus, HP yang bagus, rumah yang bagus, rumah yang megah, mobil yang mewah, kemudian harta benda yang banyak. Itu adalah bekal dunia. Karena ketika kita meninggalkan dunia, kita tidak bawa. Karena bekalnya beda dengan alam kubur. Oleh karenanya, orang ketika mati dibilang meninggal dunia. Karena semua kemewahan, semua dunia yang kita miliki itu kita tinggalkan. Kalau kita diwafatkan pada hari ini, bekal apa yang kita sudah miliki? Persiapan apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadapi kematian? Karena kiamat terkecil itu adalah kematian. Surat As-Sajdah ayat 11, firman Allah, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa malaikat maut itu akan mencabut dan mematikan kamu. Dia adalah perwakilan dari Allah, diutus oleh Allah untuk kemudian orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin sudah berapa tahun kita sudah dihidupkan oleh Allah. Lalu dalam kehidupan itu sudah berapa banyakkah bekal yang kita miliki?
melewati kematian atau alam akhirat nanti. Lalu ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, malaikat Azrail, pada kondisi sakaratul maut itu manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, di ujung akhir hayatnya manusia itu termasuk orang yang husnul khotimah. Ini biasanya ditandai dengan bibirnya yang tersenyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum dia mati, dia masih meninggalkan pesan-pesan yang baik. Bisa jadi dia akhir hayatnya dalam keadaan mengaji Al-Quran, dalam keadaan sholat, dalam iktikaf di masjid, kemudian dalam keadaan beramal soleh lagi kepada Allah SWT. Kenapa? Karena malaikat ketika mencabut nyawanya, dia juga baik-baik. Bahkan perlahan-lahan dia mencabut nyawa manusia itu. Tapi meskipun perlahan, sakitnya bukan main. Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah menyampaikan ketika beliau menghadapi sakaratul maut, dia sempat mencelupkan tangannya ke dalam air lalu mengusap mukanya beliau. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian golongan manusia yang kedua, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, yaitu pada posisi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, di penghujung atau di akhir hayatnya manusia ini dalam keadaan jelek, tidak terpuji. Bisa jadi dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi senang-senang, mungkin dia lagi melakukan kejahatan, na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita bermohon kepada Allah untuk diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ketika sakaratul maut datang, surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 28, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqin wa dhanna annahul firaq. Kata Allah, idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah mendesak sampai ke tenggorokan, maka dikatakan oleh Allah, wa qila man raqin, ketika nyawa dicabut perlahan-lahan mulai dari kaki, lalu kemudian jempol tiba-tiba dingin, kemudian sampai di pergelangan kaki, tiba-tiba seluruh kaki menjadi dingin, sampai kepada lutut, sampai kepada perut, sampai ke dada, desak, sesak, lalu kemudian sampai di kerongkongan, di terongkongan. Maka kemudian dikatakan oleh Allah pada waktu itu, lalu siapa yang akan menolong kamu? Wakilah man rokin. Oleh karenanya kalimat man rokin ada sakta, dia diam. Ini menunjukkan bahwa kata Allah diam, tidak ada yang jawab. Ketika sudah nyawa sampai di tenggorokan, siapa yang bisa menolong? Keluarga tidak bisa, dokter juga tidak bisa. Dokter sudah angkat tangan, apalagi keluarga hanya bisa melihat. Oleh karenanya, maka ketika kita beramal soleh, jangan karena kita senang dengan pasangan kita terlalu senang bermain dengan anak-anak kita lupa dengan Allah. Kita harus lebih setia kepada Allah daripada keluarga. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti tidak ada satupun keluarga, bahkan pasangan kita yang bisa menolong kita di akhir kiamat. Dari surat Al-Qiyamah ayat 27 ini kita bisa jadi tahu, wakilaman rokin, bahwa ketika nyawa dicabut oleh Allah sampai di tenggorokan, tidak ada satupun yang bisa membantu kita, tidak ada satupun orang yang menolong kita. Jangankan dokter, orang yang kita cintai hanya bisa melihat. Sama juga halnya ketika kita sudah di padang mahsyar, semuanya pada sibuk masing-masing dengan urusannya. Oleh karenanya, kenapa ayat, kenapa hati selalu mengingat-ingat kematian, kenapa selalu mengingat-ingat tentang kiamat, alam kubur dan sebagainya. Kenapa? Karena urusan dunia itu tidak seberat dengan urusan akhirat. Mungkin kita di dunia punya masalah yang besar. Sebesar apalah masalah kita nanti di akhir kiamat? Kita mungkin mengalami kehidupan sulit di dunia. Sesempit apa kesulitan dunia dibanding dengan kubur? Mungkin kita pernah merasa bosan di dunia. Sebosan apakah kita berada di alam barzakh? Itu yang menjadi pengingat bagi kita. Oleh karenanya, Imam Syafi'i pernah memberikan wasiat di kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah itu rugi kecuali orang yang ikhlas, dan orang yang ikhlas
itu akan rugi kecuali orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu perlu kita harus mengetahui apa bekal kita, tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah dalam surat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Pesan ini disampaikan oleh Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah, diawali dengan kata ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini menjadi indikator, menjadi indikasi bahwa ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik-baik menghadap Allah, maka modalnya adalah takwa dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan semua amal baik, amal soleh yang telah kita kerjakan sampai pada tahun ini, sampai pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kemudian semua dosa yang telah mungkin kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.